Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna ya Allah, Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah pada siang kali ini kita dapat berkumpul di sini menunaikan salat zuhur berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan pengajian ba'da zuhur, dan ini sebuah nikmat yang patut disyukuri karena tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat waktu luang untuk bisa beribadah dengan khusyuk, untuk bisa datang ke majelis ilmu, datang ke pengajian. Nabi SAW mengingatkan nikmatani maghbudun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai dan tidak merasa kalau itu nikmat, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan memiliki waktu luang. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Hari ini zuhur ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berserta dengan itu atau bersamaan dengan itu kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa duduk di majelis ini mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibaca, dikaji, dan begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang wudu dan juga berbicara tentang putusan tarjih Muhammadiyah, maka kita buka kepada putusan tarjih atau HPT. Di situ dalam kitab HPT ada satu ayat yang dikutip oleh para ulama Muhammadiyah pada waktu itu. Ini HPT-nya diputuskan pada kongres di Solo tahun 1928 atau 29, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah dijadikan para ulama Muhammadiyah ketika itu memang karena para ulama sepakat dari 4 mazhab yang kita kenal bahwa ayat ini adalah ayat yang meletakkan atau yang mendasari bahwa ada perbuatan-perbuatan wudu yang masuk kategori faraidul wudu, yang wajib kita kerjakan ketika wudu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan, wahai orang-orang beriman, idza kumtum ila shalah, kalau kalian hendak melaksanakan salat, maka pertama kali yang kalian lakukan adalah faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum, basuhlah atau cucilah muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian cuci dan basuhlah kedua tangan kalian hingga siku, wamsahu bi ru'usikum, usaplah atau usap atau hapus atau husap lebih tepatnya kepala kalian, dan cucilah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Maka para ulama hadirin jamaah yang dimuliakan Allah mengatakan bahwa faraidul wudu itu berdasarkan ayat ini ada 4 yang merupakan perbuatan wajib dalam wudu. Pertama, mencuci muka, yang kedua mencuci tangan sampai siku, yang ketiga mengusap ke bagian kepala, dan terakhir mencuci kaki hingga mata kaki. Lalu selebihnya masuk dalam kajian sunnah wudu. Nah, menariknya Muhammadiyah ketika menetapkan cara wudu itu tidak tanda kutip seperti mayoritas ulama-ulama madhab. Karena biasanya kalau kita lihat kitab-kitab madhab seperti yang biasa dipelajari di pesantren-pesantren seperti Fathul Qarib atau yang lebih tebal lagi Kifayatul Akhyar, maka nanti yang akan dipelajari itu misalnya faraidul wudu, yang wajib pada wudu, kemudian ma yusannu fil wudu, atau apa saja yang disunnahkan dalam wudu. Tapi Muhammadiyah dalam hal ini memiliki kemiripan dengan Hambali langsung pada kaifiyat. Sebetulnya wudu itu seperti apa? Jadi agak mirip dalam hal ini metode berfikihnya majelis tarjih di awal-awal dengan mazhab Hambali. Jadi tidak kepada poin-poin ini yang wajib, ini yang sunnah, tapi langsung kepada kaifiyat. Maka kalau kita lihat di sini
ulama-ulama Muhammadiyah 100 tahun sebelum hari ini ya, itu meletakkan bahwa idza tawadda'ta faqul bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu wudu, pertama kali yang kamu lakukan adalah mengucapkan bismillah. Dan ini bagian dari sunanul wudu. Sunnah wudu. Karena secara umum Nabi SAW mengajarkan kita memulai segala sesuatu yang baik itu dengan bismillah. Bahkan nanti dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Imam Ahmad, bismillah dalam wudu bukan hanya sunnah, bahkan mereka meletakkannya kepada wajib. Mukhlishan niyataka lillah. Kemudian kamu ikhlaskan, setelah kamu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kamu ikhlaskan niatmu untuk Allah semata. Waghsil kafaika thalasan, kemudian kau cuci kedua tanganmu, maksudnya pergelangan tanganmu 3 kali, dan memang disunnahkan 3 kali walaupun boleh 1 kali. Wastanna bil araqi au nahwihi, kalau kemudian ada kayu arak, kayu siwak, disunnahkan wastanna, disunnahkan untuk menggunakan kayu siwak. Ya, kalau konteksnya kita hari ini mungkin sebelum wudhu ketika di kamar mandi yang bisa sikat gigi silahkan, hal yang demikian lebih baik. Karena begitu kita datang ke masjid disunnahkan, dan sangat baik sekali kondisi kita bukan hanya dalam keadaan rapi, juga wangi. Itulah sebabnya Nabi SAW pernah memakruhkan seseorang sholat di masjid gara-gara dia bau. Nabi SAW mengatakan yang makan basal, yang makan karas, yang makan bawang putih, atau hal-hal yang membuat bagian mulut bau, maka hendaklah dia menjauh dari masjid kami. Falyatazil musallana. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, malaikat itu tata'adza kama yata'adzal banul Adam. Malaikat itu bisa terganggu sebagaimana orang-orang terganggu. Terganggunya karena ada bau mulut. Maka disunnahkan sebelum datang ke masjid, ketika wudhu misalnya, sikat gigi, atau kalau yang pakai kayu arok silahkan pakai kayu arok. Begitu. Nah ini juga yang bau rokok misalnya, sebelum sampai ke masjid kumur-kumur terlebih dahulu, atau sikat gigi kalau ada sikat gigi, atau bagaimanalah makan permen, jangan sampai ketika nguap dalam barisan sholat atau saf sholat baunya kemana-mana dan itu mengganggu sebelahnya. Summa tamatmat wastanshaq min kaffin wahidin wastanthir taf'al dzalika thalasan. Kemudian kumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung, dikeluarkan dari kaffin wahid, dari satu tempat. Artinya begitu tamatmat, begitu juga airnya itu diambil dari situ untuk memasukkan air ke dalam hidung. Wastanthar, kerjakan yang demikian itu 3 kali. Artinya sunnah atau mustahab hukumnya kalau dikerjakan 3 hari. Wa baligh fihi ma lam takun shaiman. Sungguh-sungguh dalam hal yang demikian kecuali dalam keadaan puasa. Summaghsil wajhaka thalathan bil mashil ma'iqain. Kemudian cuci wajahmu 3 kali. Wa italatil ghusli ma'ad dalki wa takhallil lihyatak. Kemudian italatil ghusli, ketika mencuci wajah perpanjang, maksudnya seluruh bagian wajah betul-betul dicuci atau dibasuh ma'ad dalki. Tapi basuhnya bukan hanya disiram hadirin. Disunnahkan itu ma'ad dalki. Dalki itu seperti diurut-urut begitu, diramas-ramas. Ya, dan itulah yang membedakan al-mashu dan al-ghuslu. Kalau al-mashu itu cuma dihusap saja. Tapi kalau al-ghuslu itu seperti ada remasan, seperti ada pijitan. Nah, wa takhallil lihyatak. Kemudian diputuskan juga kalau yang punya jenggot takhallil, jenggotnya di sela-sela. Ya. Nah, ini isyarat juga sebetulnya harusnya jamaah Muhammadiyah punya jenggot. Nah, kalau enggak akan diputuskan seperti ini. Summaghsil yadaika ma'al mirfaqaini bidalki thalathan. Kemudian cuci tanganmu, kedua tanganmu hingga siku, itu dilakukan 3 kali dan ma'ad dalki. Jadi ketika mencuci tangan itu jangan sekedar disiram begitu saja, imrarul ma, atau bukan sekedar airnya itu disiramkan, tapi ada dalki, ada diremes-remes, digosok-gosok begitu ya. Wa khalil asabik, begitu juga diputuskan jemarinya ini ditahlil atau di sela-sela. Au binyasi ma'a italatil ghaslihima wabda bil yumna, mulai dengan yang kanan, sumamsah bi ra'sika, kemudian basuh
bagian kepala, au binasiyatika wa alal imamah, atau bagian depan saja kalau memang ternyata pakai imamah. Artinya di sini hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat poin 16, karena ini saya ingin bacakan dulu baru nanti disyarah. Ternyata dalam pandangan Muhammadiyah, mashul ra'as atau mengusap kepala itu tidak cukup hanya sekedar sebagian saja, kecuali kalau dia pakai imamah, kecuali kalau dia pakai sorban yang kayak Kiai Dahlan itu, karena memang sulit tuh, harus dilepas semuanya, akhirnya berantakan nantinya. Dan itu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dalam kitab-kitab Syafi'iyah, ternyata membasuh seluruh kebagian kepala itu sunnah hukumnya. Yang wajib dalam mazhab Syafi'i membasuh sebagian kepala, dan disunnahkan dalam mazhab Syafi'i membasuh seluruh kepala. Karena berdasarkan perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat, diantaranya Abu Bakar. Dalam mazhab Hambali itu tidak ada pembagian harus setengah kepala atau sebagian kepala atau kemudian sepertiga kepala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, bi imraril yadain min muqaddimihi ilal qafa wa raddihima ilaih, dari bagian depan kemudian diusap ke belakang sampai ke bagian qafa atau bagian tengkuk, kemudian dibalikkan lagi ke depan. Begitu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumamsah al-udhunaini zahirahuma bil ibhamaini wa batinahuma bis sababataini. Kemudian uzunnya atau telinganya dicuci dengan menggunakan zahirnya, bagian dalamnya itu bil ibham, dan batinnya itu bisa babaitaini. Sumaghsil rijlaika ma'a ka'bain bil dalki thalasan, kemudian cuci kakimu sampai bagian mata kaki 3 kali. Wa khalil asabi ma'italatil ghaslihima, kemudian jemarinya itu di sela-sela. Wabda bil yumna, mulai dengan kanan. Wa ta'ahad ghaslahuma, kemudian perhatikan ketika mencucinya. Thumma qul, kemudian baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang diputuskan. Nah, maksud saya membaca ini secara umum agar tergambar pelaksanaannya, apalagi kalau kita buka dalam kitab-kitab hadis. Ini saya tampilkan ada sebuah kitab namanya Umdatul Ahkam. Dalam kitab Umdatul Ahkam ini pengarang, dalam hal ini beliau namanya Abdul Ghani Al-Maqdisi, asli dari Palestina, dari daerah Gaza. Ya. Beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum. Biasanya yang populer di daerah kita, kitab hadis hukum itu adalah Bulughul Maram. Nah, selain Bulughul Maram ada kitab hadis hukum yang ditulis oleh Imam Abdul Ghani, namanya Umdatul Ahkam. Perbedaannya Imam Abdul Ghani hanya mengumpulkan hadis-hadis yang berasal dari Sahih Bukhari dan Muslim. Maksud beliau agar mengeluarkan hadis-hadis yang mungkar mungkin, atau hadis-hadis yang dhaif mungkin, atau hadis-hadis yang masih diperselisihkan kesahihannya. Dan dalam kitab ini pada bab Thaharah, hadis ke-8 diriwayatkan dari Humran Maula Utsman bin Affan. Beliau ini, Humran ini tadinya budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, bahwa beliau ra'a Utsman da'a bi wadu'in, dia melihat Utsman minta dibawakan wadu, minta dibawakan tempat wudu. Dan ini kebiasaan Rasulullah dan sahabat. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu biasa bangun sebelum subuh. Dan tiap kali bangun sebelum subuh, pertama kali yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah fasilitas wudunya, atau bahasa Arabnya wadu. Dan ini juga karena menjadi jawaban kenapa Rasulullah itu, sebagaimana disebutkan oleh para sahabat itu memakruhkan kalau kita kalam ba'dal isya, kalau kita kemudian nongkrong-nongkrong setelah isya. Menurut Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas, hal demikian makruh. Karena Rasulullah ingin mengajarkan kita kalau bisa bangunnya sebelum subuh. Dan sangat kewalat, sangat kelewatan kalau ternyata bangunnya itu jam 7 dan subuhnya baru jam 7. Ya, wa na'udzubillah, begitu. Kalau begitu kenyataannya ini parah sekali ya. Nah, jadi Utsman waktu itu minta dibawakan tempat wudu. Humran sebagai maulanya bawa. Kemudian Humran melihat fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi.
Utsman pertama kali yang dia lakukan adalah mencuci tangannya atau mencuci kedua pergelangan tangannya sebelum tangannya itu dimasukkan. Artinya, perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, hal ini termasuk yang disepelekan. Nabi SAW mengajarkan kita pertama kali bangun, selain harus berdoa kepada Allah, bersyukur kalau Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat hidup, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusur, Nabi SAW mengajarkan kita untuk cuci tangan. Ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa Nabi SAW mengajarkan bangun tidur harus cuci tangan, kata Nabi, fa innaka la tadri aina batat yadak, karena kamu nggak tahu tanganmu tadi malam itu bermukim di mana saja. Kamu nggak tahu tanganmu tadi malam meraba apa saja. Ya. Maka diajarkan oleh Nabi, mana tahu menggaruk wilayah vital dan sensitif, atau menggaruk atau meraba wilayah vital pasangan. Maka Nabi mengajarkan bangun tidur di antara yang harus dilakukan adalah cuci kedua tangan. Dan itu juga yang dicontohkan oleh Abu Bakar dalam hadis ini. Nah, jadi Abu Bakar cuci dulu kedua tangannya, maksudnya di sini adalah bagian pergelangannya. Wa ghasalahuma thalatha marrat, kata Humran, Abu Bakar Utsman mencuci kedua tangannya 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu, kemudian dia baru masukkan tangannya ke dalam tempat wudu. Nah, ini nanti kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih ada problem, karena misalnya ya, mazhab Syafi'i mengatakan kalau airnya sudah disentuh maka airnya jadi air mustakmal, kalau yang tahu istilah air mustakmal. Lalu bagaimana Utsman ketika mengajarkan wudhu, apalagi nanti di akhir hadis Utsman mengatakan beginilah wudhu Nabi yang aku lihat. Utsman memasukkan tangannya ke dalam tempat wudhu. Maka kita katakan ketika Utsman memasukkan tangannya ke dalam tempat wudhu, bukan berarti Utsman mau cuci tangan. Enggak, dia niat masukkan tangannya ke tempat wudhu sebagai alat untuk menggayung air, dan tangannya tadi udah dicuci. Begitu, bukan kemudian airnya disitu dijadikan kobokan begitu ya, sebesar itu, enggak. Dia masukkan tangannya setelah dia cuci sebelumnya untuk menggayung air. Dia lakukan yang demikian, cuci tangan kanannya, kemudian tamat madawastan saqa. Ya, Utsman ketika itu hadirin yang dimuliakan Allah, dia kumur-kumur, kemudian dia istinsak, masukkan air ke dalam hidung, dia keluarkan, dan ini ada hikmahnya, karena kadang-kadang kita kan sepele dengan kotoran yang ada di hidung, padahal boleh jadi di situ tempat bersarangnya virus. Dan Nabi SAW mengajarkan kita agar tiap kali wudhu kalau bisa nih bagian dalam hidung kita tuh dibersihkan dengan istinsak wal istinsar, masukkan air ke dalam hidung dan kita keluarkan. Kemarin ketika COVID itu termasuk sesuatu yang sering kita amalkan, gitu, karena memang anjuran dokter demikian ya. Nah, kemudian summa ghasala wajahahu thalathan, baru kemudian cuci wajahnya 3 kali. Nah, yang sebelumnya hadirin yang dimuliakan Allah, ditetapkan para ulama perbuatan yang sebelumnya disebut dengan sunanul wudu, sunnah wudu. Tapi Nabi SAW ketika mengajarkannya satu paket. Cuma kita akhirnya jadi tahu mana yang sunnah, mana yang wajib, karena berdasarkan ayat tadi. Ayat yang tadi kita bahas, yang dijadikan patokan oleh ulama-ulama tarjih ketika menyimpulkan kaifiat wudu, bagaimana cara wudu. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, penting saya garis bawahi, artinya sunnah wudu boleh tanda kutip kita tinggalkan. Tapi kalau wajib wudu sengaja kita tinggalkan, wudunya jadi la tasih, enggak sah. Begitu, itu maksudnya. Nah, boleh misalnya hadirin yang dimuliakan Allah, kita meninggalkan cuci tangan, atau kita meninggalkan memasukkan air ke dalam hidung, atau kita meninggalkan membasuh seluruh kepala. Tapi kalau yang kategorinya adalah wajib wudu atau furudul wudu, maka la yajuz, enggak boleh. Nah, kemudian Utsman setelah itu ghasala wajahahu thalathan wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan, dia cuci kedua tangannya sampai siku 3 kali. Thumma, kemudian masaha bi ra'sihi, dia membasuh kepalanya.
Dan di sini hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain, hadis sahih juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Amr ibn Yahya al-Mazini, dari ayahnya dia mengatakan, syahidtu Amr ibn Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ayahnya mengatakan, saya menyaksikan langsung Amr ibn Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid bagaimana cara wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitanurin min ma'in, dia minta dibawakan tempat wudu, fatawadda'a lahum wudu'an Nabi, kemudian dia contohkan wudu'nya Nabi seperti tadi di dalam riwayat Uthman. Fa'akfa ala yadayhi min tanur faghasala yadayhi thalathan thumma adkhala yadahu fit tanur famadmada wastansar salasan bi thalathati ghurafat thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan thumma adkhala yadahu faghasalahu marratayn ila al-mirfaqaini thumma adkhala yadahu famasah ra'sahu fa'aqbala bihima wa adbara. Nah, poinnya adalah hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa ternyata Abdullah bin Zaid mengajarkan ketika membasuh kepala itu dimulai fa'aqbala bihima, dimulai bagian dari kepala, kemudian sampai belakang sekali. Dalam riwayat yang lain, bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai bagian depan wajah, hatta dhahaba bihima ila qafahu, kemudian sampai ke bagian tengkuk. Thumma raddahuma, kemudian dikembalikan lagi ke depan, hatta raja ila makanil ladzi bada'a minhu, sampai ke tempat awal. Pertanyaannya hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa hari ini kita justru sering menyaksikan masyarakat, misalnya kalau objek yang kita kaji adalah masyarakat, wudunya tidak seperti itu. Padahal dalam buku-buku hadis ada beberapa hadis yang tadi kita jadikan dasar, Nabi mengajarkan wudunya itu bukan dengan sekedar mengusap. Maka kita katakan hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya seluruh ulama mazhab manapun, hatta mazhab Syafi'i, sampai mazhab Syafi'i mengatakan membasuh seluruh kepala itu hukumnya sunnah berdasarkan perbuatan Nabi yang disaksikan para sahabat. Cuma memang gara-gara dalam memahami ayat yang tadi kita kaji, surah Al-Maidah ayat 6, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa masaha pamsahu bi ru'usikum, maka basuhlah bi ru'usikum, sebagian kepala kalian. Kata bi di situ ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan, dan begitu juga ulama-ulama Hanafiyah, bi di situ menunjukkan tab'id, basuhlah sebagian kepala kalian. Tab'id artinya bi di situ faidahnya untuk menunjukkan bahwa yang dibasuh, yang wajib hanya sebagian. Kalau dibasuh secara keseluruhan, itu yang dicontohkan Nabi. Ulama-ulama Hambali menolak. Kata ulama Hambali, bi di situ sebenarnya bi zaidah saja, bi tambahan saja, karena dalam bahasa Arab pamsahu, kata al-mashu di situ yahtad ilal ba, dia membutuhkan ba sebagai objeknya dan tidak memiliki makna apapun, tidak menunjukkan sebagian, dan itu yang dicontohkan Nabi, kata ulama-ulama Hambali, bahwa bi di situ tidak menunjukkan sebagian, tapi sekedar zaidah saja. Makanya nanti kalau kita lihat dalam buku-buku ulama-ulama Hambali, ulama-ulama Hambali pertama tidak mendefinisikan itu terpisah dari perbuatan wudhu yang lain, artinya bagian paket wudhu Nabi, dan mereka mengkategorikan itu bagian dari wajibul wudhu, wajib wudhu. Tapi kalau ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan yang wajib membasuh sebagian. Pertanyaannya sebagiannya berapa? Maka mereka kemudian membawa makna sebagian itu pada perbuatan Nabi ketika Nabi SAW wudhunya pakai imamah. Pernah diriwayatkan Nabi ketika wudhunya pakai sorban, sorbannya diangkat sedikit kemudian membasuh bagian depan, nasiyah. Ulama-ulama Hanafiyah mereka justru membawa makna sebagian itu kepada perbuatan Nabi atau kepada fatwa Nabi ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat. Ada seorang sahabat, Sa'd bin Waqqas, itu nanya kepada Nabi, dia punya harta banyak, dia nggak punya ahli waris kecuali satu perempuan, dan dia pingin semua hartanya diwarisi anaknya. Maka sebelum dia wafat, dia pingin wasiatkan hartanya seluruhnya kepada anak perempuannya. Tapi kata Nabi SAW, itu terlalu banyak. Bagaimana kalau seandainya 2/3 ya Nabi? Itu pun masih banyak, kata Nabi SAW. Bagaimana kalau dengan 1/3? 1/3 itu udah banyak, itu cukup.
Maka kemudian ulama-ulama Hanafi mengatakan membasuh sebagian kepala itu harus sepertiga, untuk sebagai batas bahwa sepertiga itu jumlah minimal yang dibasuh. Karena kurang dari sepertiga terlalu sedikit. Begitu. Tapi ala kulli hal yang perlu digarisbawahi hadirin jamaah sekalian, tidak ada ulama mazhab yang mengatakan basuhnya itu sekedar begitu saja, dalam artian mereka sepakat sunnah yang diajarkan Nabi berdasarkan perbuatan Nabi yang diriwayatkan harusnya membasuh seluruh kepala sampai ke belakang kemudian dibalikkan lagi. Tapi kalau saya lihat di berbagai tempat, termasuk di tempat kita ini, 60% yang membasuh bagian kepalanya. Saya sudah amati, sudah saya hitung-hitung, 40% begini. Saya juga nggak tahu tuh kenapa yang 40% di masjid kita ini ngotot banget harus begini. Saya pernah tanya teman dosen, jawabannya nggak jelas gitu, karena waktu saya ngajar saya lihat dia wudhu gitu, saya tanya, kata dia dalam mazhab Syafi'i. Kebetulan saya sering ngajar fikih-fikih Syafi'i, saya ngajar Fathul Qarib, saya ngajar Kifayatul Ahyar, saya tunjukkan ke beliau, akhirnya muter-muter nggak jelas. Nah ujung-ujungnya saya lihat memang ada semacam sikap mempertahankan pokoknya mesti begitu. Ya kalau pokoknya mesti begitu ya susah juga kita. Ya sudah begitu. Nanti kalau diajak diskusi malah nggak nyaman. Ya sudahlah begitu. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ringkasnya dari hadis-hadis ini dan hadis-hadis yang lain yang banyak dalam pengajian siang kali ini, saya ingin hanya menyampaikan bahwa dahulu para ulama-ulama Muhammadiyah 100 tahun sebelum hari ini ketika merumuskan wudhu Nabi mencoba untuk tidak terjebak yang ini wajib, yang ini sunnah. Sebenarnya dalil-dalilnya diungkapkan, misalnya ayat tadi dijadikan dasar sebelum memutuskan sebagai tanbih bahwa yang wajib dalam gerakan wudhu itu membasuh atau mencuci ke muka, mencuci kedua tangan sampai siku, membasuh kepala, mencuci kedua kaki. Tambahkan lagi niat dan tartib. Jadi harus berurutan karena ayat itu menunjukkan berurutan, dan Nabi SAW ketika mengajarkan juga berurutan. Tidak pernah diriwayatkan Nabi asal-asalan dalam wudhunya, kadang begini, kadang begitu. Lalu kemudian para ulama Muhammadiyah ketika itu ingin wudhu kita itu tidak terjebak yang ini sunnah, yang ini wajib, sehingga kemudian yang sunnah ini disepelekan. Hanya kemudian yurai al-faraid al-wudu. Jadi hanya memperhatikan yang wajib-wajib dalam wudu saja begitu. Enggak. Maka dalam himpunan putusan tarjih ketika itu dalam Munas coba dirumuskan bagaimana wudu Nabi dari awal hingga akhir. Nah, adanya angka-angka ini sebenarnya kalau kita lihat ke bawah ini ada ayat atau ada hadis yang dijadikan dasar. Begitu. Agar hadirin yang dimuliakan Allah, poin ketiga, kita wudhu sebagaimana wudhu Nabi. Dan saya tidak sedang mengatakan kita yang paling seperti Nabi. Yang lain kalau nggak seperti kita pasti tidak seperti Nabi. Nggak begitu juga. Karena ada wilayah-wilayah tertentu dalam wudhu itu adalah umur istihadiyah. Ada wilayah-wilayah istihadiyah. Contohnya gini, Muhammadiyah mengatakan air yang dipakai untuk membasuh daun telinga adalah air yang dipakai ketika membasuh kepala. Kenapa? Karena riwayat yang mengatakan bima'in jadid, air membasuh daun telinga adalah air baru. Riwayat tersebut ternyata dikritik karena diriwayatkan Imam Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak. Imam Az-Zahabi itu nggak sepakat begitu, dan ulama-ulama hadis yang lain, apalagi ulama-ulama mazhab Hambali, mengkritisi hadis tersebut sehingga kualitasnya dhaif, la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan dalil. Dan itu juga yang disepakati ulama-ulama Muhammadiyah. Jadi air yang dipakai bukan air baru, tapi air yang dipakai mengusap kepala langsung. Nah, ini adalah masalah istihadiyah. Jangan pula kemudian kita merasa paling pintar, paling sesuai dengan Nabi, sehingga orang yang pakai air baru kita kata-katain, wah kamu nih datang dengan syariat baru. Padahal ini adalah wilayah istihadiyah karena kita memandang dalilnya tidak cocok atau tidak kuat untuk dijadikan dasar dalam gerakan wudu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, karena ini pengajian duha, pengajian ba'da zuhur, bukan pengajian duha ya. Tentu kita tidak bisa berpanjang kalam.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat tentunya. Kesimpulan sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah, ketika berwudu mulailah dengan baca bismillah, cuci pergelangan tangan yang kanan 3 kali, kiri 3 kali, kemudian kumur-kumur disertai dengan istinsak wal istinthar, masukkan air ke hidung dan keluarkan. Cuci bagian wajah, dan cucinya bukan sekedar disiramkan air tapi ada tadlik, di urut-urut, diremes-remes begitu ya. Kemudian sambung ke tangan, dicuci 3 kali sampai siku, itu juga ghusl, bukan sekedar disiramkan. Kemudian cuci mengusap bagian kepala, dan yang dicontohkan Nabi SAW mengusap keseluruhan kepala sampai ke depan, kecuali kalau ada kesulitan, misalnya di sini pakai sorban, udah diikat-ikat, dipuntel-puntel jadi udang-udang, sulit, ya sudah. Nabi pernah juga mengajarkan digeser sedikit, dibasuh sebagiannya saja. Kemudian bagian kaki, dan kaki ini saya lihat juga kesalahan kita di sini, kalau wudu kadang-kadang wudunya pakai ngobrol. Sebenarnya wudu pakai ngobrol itu makruh hukumnya berdasarkan marahnya Nabi ketika itu ada beberapa sahabat junior, diantaranya Abdullah bin Amr ibn al-As, anak-anak ketika mau wudu lari-lari sampai di tempat wudu sambil ngobrol sama teman-temannya, dan ketika wudunya itu nggak rapi. Di antara bentuk nggak rapinya ketika wudu, airnya cuman di bagian kakinya itu cuman dialirkan air saja, sehingga bagian tumitnya itu tidak tersiram secara rata. Nabi dengan suara teriak mengatakan, wailul lil aqabi minan nar, tumit itu bakal masuk neraka. Nah dari sini pertama, bagian wudu, khususnya bagian wudu yang wajib dicuci itu nggak boleh sampai terlewatkan. Pelajaran kedua, ketika wudu mesti serius. Pelajaran ketiga, kalau wudu jangan canda, jangan ngobrol, ya sambil wudu sambil ngobrol asal-asalan, karena Nabi pernah marah kepada para sahabat ketika mereka wudunya seperti itu. Dan kalau bisa di tempat kita, di masjid kita, jangan ada lagi lah yang begitu-gitu. Kalau ditanya Ustadz berapa persen Ustadz melihat itu, lumayan 10%. Nah, itu ada yang masih wudunya begitu, masih ngobrol dan tidak memperhatikan adab-adab wudu, dan mana yang wajib wudu, mana yang sunnah wudu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Kita akhiri dengan nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.